sebutin 5 dosa Mas Joy semasa muda ya dalam mengelola keuangan yang bisa kita pelajari bersama nih. Oke, sebenarnya mungkin nggak 5, tapi saya coba pendekin jadi 5 ya. Mudah-mudahan relate sama teman-teman semua ya. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Ya, dan hari ini spesial banget karena aku nggak sendiri, tapi ditemani oleh news anchor dan juga jurnalis senior Liputan SCTV yaitu Joy Astro. Karena Mas Joy ini sangat senior ya, jadi memang pengalaman hidupnya sudah banyak nih, termasuk pengalaman dalam mengelola keuangan. Kira-kira apa sih yang bisa kita pelajarin dari Mas Joy? Coba Mas Joy sebutin 5 dosa Mas Joy semasa muda ya dalam mengelola keuangan yang bisa kita pelajari bersama nih. Oke, sebenarnya mungkin nggak 5, tapi saya coba pendekin jadi 5 ya. Mudah-mudahan relate sama teman-teman semua ya. Jadi gue tuh punya kesalahan keuangan yang paling fatal, salah satunya adalah tidak pernah menyisihkan uang gaji ataupun uang bisnis gue, sehingga menyebabkan keadaan setiap bulan itu selalu gawat gitu ya. Kenapa? Karena selalu ada hal emergency yang terjadi waktu biasanya menjelang akhir-akhir bulan ya. Jadi itu yang bikin masalah. Misalnya kayak orang tua kita sakit atau kemudian ada hal yang harus dibayar mendadak, misalnya kayak pajak dan seterusnya. Itu jadi kesalahan atau dosa keuangan gue yang pertama. Nah, yang kedua adalah dosa waktu ngelihat satu barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat, tapi terus kita beli dan akhirnya barang itu jadi nggak berguna. Contohnya nih, jadi beberapa tahun lalu gue pernah ke salah satu negara di luar gitu ya, kemudian membeli produk digital ya, waktu itu iPod ya, dan iPod itu kebetulan launching masih baru banget, di Indonesia belum ada. Featuresnya gila banget pokoknya, lengkap, dan rasanya kalau gue datang ke Indonesia teman-teman gue bakal bilang gila nih, canggih banget gitu ya. Akhirnya gue beli itu, padahal gue nggak terlalu kayak orang yang dengerin musik banget. Apa yang terjadi? 1, 2, 3 hari gue dengerin, abis itu yang terjadi apa? Itu barang nggak pernah lagi gue dengerin dan sekarang hilang tuh barang. Ya itu artinya apa? Pembelian yang sia-sia, betul ya? Nah, yang ketiga adalah waktu gue nyicil sesuatu ya, misalnya gue nyicil mobil, itu gue bisa mendadak nyicil juga rumah. Oke. Dan belum lagi tambahan ada kartu kredit beberapa, sehingga akhirnya utangnya tuh numpuk, yang akhirnya selama sebulan itu kacau banget kondisi keuangannya. Malah kadang-kadang jadi minjem-minjem kiri kanan. Ya itu mungkin akan teman-teman alami juga ya. Dan yang keempat, ini biasanya sering kejadian di antara kita yang kerja. Teman kita kesulitan, ya kalau keluarga kesulitan, oke lah kita perlu bantu. Teman kita juga nggak apa-apa kita bantu. Artinya apa? Ngutang itu, ngutangin ya istilahnya. Dan kita seringnya kayak, aduh kasihan banget dia cerita begini. Kita pinjemin tuh duit. Ternyata akhirnya uang itu tidak terbayar dengan sesuai dengan tenggat waktu, kita kesulitan keuangan akhirnya. Jadi saran saya teman-teman, bukan nggak boleh dibantu, bantu aja. Tapi kalau misalnya kita ngitung, ini kayaknya nggak bakalan cukup buat gue nih. Kalau misalnya nggak kebayar, gue bisa bahaya keuangan gue. Bantu semaksimal kalian. Nah, yang terakhir, yang kelima ya. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi ini penting juga. Biasanya teman-teman udah punya uang, terus kemudian apa? Gue pengen investasi nih, gitu ya. Apa nih investasinya? Ya sekarang kan biasanya ada properti gitu ya, dan seterusnya. Nah, gue nih waktu itu pernah ditawarin sama beberapa teman untuk beli kondotel, sejenis itulah. Dan waktu itu gue beli berturut-turut itu 2 kondotel di 2 tempat yang emang keren banget sih. Tapi apa yang terjadi kemudian? Karena gue hanya ngeliat ini temen gue yang jual, akhirnya investasi itu bisa dibilang agak-agak flop alias zonk gitu ya. Jadi bukan berarti nggak balik, tapi bisa dibilang cukup merugikan. Nah sebenarnya kalau kita nggak buru-buru, kita bisa nilai dulu nih kita punya uang berapa gitu ya. Uang ini harus jadi pasif ke depannya. Ya bukan berarti nggak boleh beli tanah atau beli rumah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jadi pasif lebih baik, misalnya beli apartemen atau beli sesuatu yang bisa disewakan dan kemudian menguntungkan buat kita. Nah yang terjadi sama saya adalah belinya karena sama temen, ya udahlah sama temen. Yang terakhir ujungnya jadi zonk. Yang penting adalah satu, tetap riset apapun itu jika bentuknya investasi sehingga tidak merugikan kita di kemudian hari. OMG, kayak tadi ada 1 atau 2 dosa atau kesalahan Mas Joy yang sekarang aku lakukan juga. Kayak itu jadi bahan refleksi ya. Kalau kamu sendiri kira-kira ada dosa atau kesalahan dalam mengelola keuangan apa nih yang mirip-mirip sama Mas Joy? Coba ya tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa!